Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita ada lagi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, ini minggu ketiga, saudara. Terima kasih Bu Gembala dari Palembang yang sudah memberikan kesaksian dan pembangunan bagi kami semua. Pendeta Nyonya Rutunu ya Tante ya, puji Tuhan. Terima kasih Tante buat kehadirannya, juga perhatiannya bagi kita semua, terlebih bagi Sis Novel yang beberapa waktu ini Tuhan izinkan mengalami menghadapi sesuatu yang harus sama-sama kita semua doakan. Amin. Kita percaya pertolongan Tuhan sudah terjadi. Puji Tuhan. Saya tadi berpikir, waduh, Tante di sini ternyata Tante masih minggu depan Tante. Kalau masih di sini kita percaya Tante akan sampaikan firman. Ya, mari kita perhatikan dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal yang pertama yang ke-8. Tadi Tante sampaikan tentang tim musik, tim pujian gitu saudara. Itu tim yang saya nggak bisa kerjakan Tante ya. Saya nggak bisa musik, saya nggak bisa pujian gitu saudara. Jadi memang kalau metode bangsa Israel itu mereka harus satu Bani Korah saja. Yang lain nggak boleh pegang itu musik, nggak boleh pegang itu pujian. Itu hanya Bani Korah. Apalagi bicara musik itu betul-betul hanya satu bani saja, hanya satu kelompok saja. Nggak boleh yang lain. Puji Tuhan, Yosua pasal 1 ke-8, saudara, mari kita perhatikan. Ayat ini ayat yang luar biasa. Yosua pasal 1 ke-8, mari kita perhatikan sama-sama. Yuk kita berdiri sekali lagi yuk, karena saya akan berdiri di sini kurang lebih 1 jam, saudara akan duduk 1 jam. Jadi saya minta saudara berdiri sekali lagi, saudara. Ya, kita bacakan sama-sama. Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Silakan lagi, puji Tuhan. Saudara, ini perkataan firman Allah langsung kepada Yosua, seorang muda itu, saudara. Saudara, Yosua adalah seorang muda yang lahir dalam perjalanan di padang gurun. Yosua mendapatkan firman dari Tuhan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu selalu paralel. Ini bukan serta-merta muncul kepada Yosua, tetapi firman ini sudah muncul jauh sebelum Yosua lahir. Firman ini sudah muncul kepada bangsa Israel jauh sebelum Yosua ada. Saya mau katakan bahwa Alkitab itu selalu paralel, saudara. Apa yang dikatakan kitab Kejadian, itu dikatakan kitab Keluaran. Itu yang dikatakan kitab-kitab lain. Apa yang dikatakan Nabi A akan dikatakan oleh Nabi lain. Apa yang dikatakan Rasul A akan dikatakan Rasul lain. Karena firman itu, pencetusnya, pengarangnya adalah satu, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi firman itu dalam 66 kitab itu semua pengarangnya Roh Kudus yang diilhamkan kepada banyak rasul. Kurang lebih 22-25 rasul, saudara, diberikan hikmat itu kepada mereka pribadi lepas pribadi, lewat perjalanan dalam kurun waktu ribuan tahun. Sehingga kitab ini tidak serta-merta muncul, ayat ini tidak serta-merta muncul. Kita perhatikan dalam Ulangan 6 ayat 7. Ini muncul, dikatakan apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Muncul lagi dalam Ulangan 32:46 dikatakan, berkatalah ia kepada mereka,
Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memberitakannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Artinya saudara, bahwa memperkatakan ayat firman kepada seisi rumahmu itu adalah yang sangat penting. Amin. Kalau kita contohnya ada di mana-mana dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, mungkin dengan sepupu, dengan ipar, yang kita satu keluarga, dan Tuhan mau apa? Perkatakan firman di mana engkau berada. Amin. Dalam perjalanan, di mana engkau berada, dikatakan sedang duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Memperkatakan firman. Amin, saudara. Perkatakan firman itu siang dan malam kepada anak-anakmu. Perkatakan firman itu, saudara. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga Allah berkata kepada Yosua tadi kita naik ke atas, jangan engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, yang utama dalam kehidupan kita keluarga adalah ketika kita memperkatakan firman kepada anak-anak kita. Ketika kita memperkatakan firman kepada seisi rumah kita. Ada nggak di sini yang senang kalau bapaknya ngomongin firman di rumahnya? Atau suami ngomongin firman kepada istrinya? Mau dengar nggak sih? Ada yang mendengar, saudara? Amin? Harus dengar. Amin? Karena metode pemuritan yang Tuhan mau ketika engkau dan seisi rumahmu menerima firman. Amin. Dan dikatakan apa? Supaya engkau beruntung, bertindak hati-hati. Kita tahu Allah sampaikan kepada Musa, kepada Yosua, itu di era sedang Musa itu hendak Tuhan angkat. Musa mati nggak sih? Mati ya. Ada mayatnya nggak sih? Nggak ada, saudara. Karena Allah sendiri mengangkat mayat itu. Minggu depan, awal bulan, kita akan bicara tentang Musa dan Elia. Di situ saya akan sampaikan tema setahun kita 2026. Mau yang keras apa yang lembut nih temanya nih? Mau yang keras? Harus apa yang keras? Kenapa Musa tidak ada mayatnya, saudara? Bahkan iblis pun pengen ambil itu mayat Musa. Kenapa Musa tidak ada mayatnya? Karena sama dengan Elia, Tuhan angkat dia. Sama dengan Yesus, tidak ada, saudara. Supaya apa? Supaya manusia tidak menyembah mayat. Supaya manusia tidak menyembah kuburan. Supaya manusia tidak menyembah tempat. Supaya manusia tidak mengutamakan tempat dalam beribadah. Supaya manusia tidak menjunjung tinggi tempat. Kalau ada mayat Musa, ada mayat Elia, mayat Yesus, saudara, orang akan ke sana berbondong-bondong menyembah tempat itu. Kita tidak wajibkan untuk harus ke Yerusalem, ke tempat kelahiran Yesus Golgota, enggak. Karena kita tidak menyembah tempat, amin. Kita menyembah Allah di dalam roh. Sekalipun banyak orang bangga ketika mereka beribadah di gereja besar. Cepet, aku ibadah di gereja ini, cepet, saudara. Kita tidak menyembah tempat. Yesus tidak hanya ada di tempat yang besar. Jangan-jangan tempat besar Yesus nggak ada, saudara. Karena kita tidak menyembah tempat. Makanya Musa nggak ada mayatnya, Elia nggak ada mayatnya, Yesus pun nggak ada, saudara. Karena kita tahu Tuhan itu maha hadir. Amin. Musa itu bicara tentang Taurat. Makanya Musa tidak sampai mengantar mereka kepada tanah Kanaan. Ada sungai Yordan yang harus membatasi mereka. Musa tidak sampai di sana. Musa hanya ada sampai di padang gurun. Dan itu bicara tentang Taurat.
Makanya Taurat tidak menyelamatkan. Amin. Tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan. Kalau Taurat ditetapkan sebagai barometer keselamatan, engkau dan saya nggak akan pernah selamat. Tetapi Yehosua, dalam bahasa Yunani bicara tentang Yesus, yang dalam menunjuk kepada Yesus, bicara tentang Dia, Tuhan Juru Selamat. Amin. God is my salvation. Yosua lah yang mengantar mereka ke tanah Kanaan. Menunjuk kepada Yesus yang membawa kita kepada keselamatan. Amin. Taurat hanya memagari kita supaya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi Taurat tidak menyelamatkan. Musa tidak sampai menyelamatkan mereka. Tetapi mereka harus menyeberang sungai Yordan bersama dengan Yosua, lambang dari Yesus. Amin. Sehingga dikatakan apa? Yosua 1 ayat 3, kita belajar tentang Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ditawarkan oleh Allah di ayat yang ketiga tentang berkat, tentang kejayaan, tentang kekayaan. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, itu sudah kuberikan kepadamu. Saudara, dan mereka meraihnya di ujungnya. Tetapi engkau dan saya, banyak kita tidak bisa meraih berkat itu. Sekalipun Allah menjanjikannya bagi kita. Banyak kita tidak bisa menikmati damai dan sukacita dalam hidup kita. Sekalipun Allah mengatakan, Yesus katakan, damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Tapi kita seakan-akan tidak menikmati damai. Kita tidak mengalami damai. Kita tidak mengalami sejahtera. Ada hal yang harus kita garis bawahi untuk mendapatkan itu. Tuhan kasih cara bagi kita. Amin. Tuhan janjikan dulu, semua yang kau injak akan menjadi milikmu. Tetapi ada syarat yang Tuhan mau katakan. Kita lihat ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ternyata saudara, berkat yang Tuhan siapkan di awal. Syarat yang Tuhan mau apa? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Syarat mendapatkan meraih semuanya, Tuhan katakan apa? Perkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Renungkan kitab itu siang dan malam. Renungkan firman itu siang dan malam. Itu menjadi pagar bagi kita, saudara. Itu menjadi penopang bagi kita. Dia menjadi terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki kita, saudara. Dan itu berlaku setiap hari. Supaya kau bertindak hati-hati. Berapa banyak orang ngomong dulu baru mikir. Bukannya mikir dulu baru ngomong. Berapa banyak orang tidak berhati-hati dalam ambil sebuah keputusan. Berapa banyak orang salah dalam mendidik anak mereka. Karena hal yang sangat sederhana ini. Mereka malu, mereka tidak mau memperkatakan kitab itu siang dan malam. Kemanapun mereka pergi. Yang diomongin hal lain, saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Konteks pemuridan sejati adalah ketika engkau dan saya bisa memuridkan keluargamu. Tidak ada gunanya kita muridkan banyak orang kalau kita tidak bisa muridkan seisi rumah kita. Tidak ada gunanya, saudara, kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain kalau seisi rumah kita tidak menikmati damai dan sejahtera Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan Yosua. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ini juga paralel, saudara. Saya katakan tadi bahwa firman itu paralel dari setiap kejadian dan kejadian, dari setiap nabi kepada nabi, dari setiap rasul kepada rasul. Karena apa? Karena pengarangnya satu, yaitu ilham roh. Amin. Sehingga Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman.
Yang kusuka adalah merenungkan perkataan Tuhan. Yang kusuka adalah berjalan dalam kebenaran Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak dengar omongan pencemooh, tidak dengar omong-omongan orang di luar sana, saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa sih ini perbuatannya berhasil? Amin. Semua ini bisa kita raih, semua ini bisa kita nikmati. Kita keluarga turun-temurun. Syaratnya apa? Ketika engkau dan saya merenungkan firman siang dan malam. Amin. Karena serangan iblis setiap hari datang. Iblis bisa mempengaruhi pikiran kita dengan banyak hal, dengan banyak cara. Bahkan itu bisa menjadi penyakit bagi kita. Iblis bisa arahkan kita mau makan apa, mau minum apa. Iblis bisa arahkan kita mau ngomong apa dan bertindak apa. Tetapi ketika engkau punya firman, engkau tahu apa yang harus kita kerjakan. Amin. Karena itu berhubungan dengan kehidupan kita. Engkau akan beruntung kemana engkau pergi. Dan perjalananmu itu bicara perjalanan hidup, saudara. Bukan cuma perjalanan naik angkot ke Kalideres mungkin. Bukan, itu bicara perjalanan hidup. Banyak orang babak belur, banyak orang tidak merasakan berkat Tuhan, perhatian Tuhan. Ketika mereka mengesampingkan hal ini dalam kehidupan mereka. Dan mereka mulai salahkan semua orang. Mereka mulai salahkan gembala, mereka mulai salahkan pendeta, mereka mulai salahkan gereja, saudara. Kalau gembala cuma satu, dia salahkan gembala satu, tapi gembalanya 5, dia salahkan semua gembala yang 5 itu. Padahal dia yang tidak mau dengar-dengaran dengan firman. Padahal dia yang tidak mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka sibuk dengan hal yang mereka pikir menjadi keuntungan bagi mereka. Lanjut, saudara. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan NLT, New Living Translation, dalam Joshua 1:8 itu dikatakan apa? Study this book of instruction continually, meditate it day and night. Bicara study, dia bicara apa? Janganlah kau lupa memperkatakan firman, renungkan itu, dia bicara study, saudara. Bukan hanya merenungkan, tapi dalam terjemahan NLT, dia minta bicara tentang study. Kita mempelajari. Saudara, jangan enggan belajar firman. Amin. Saudara, engkau tinggal baca, engkau tinggal belajar, engkau tinggal renungkan. Study it, pelajari itu, saudara. Karena itu menjadi buku kehidupan bagi engkau dan saya. Itu menjadi jalan untuk kita menerima keselamatan dan menerima damai sukacita Tuhan. Dia katakan apa? Study this book of instruction continually. Pelajari, saudara, supaya perjalanan kita beruntung, supaya perjalanan kita berhasil. Berarti dengan, kalau kita antitesanya adalah ketika kita mempelajari firman itu, kita katakan renungkan firman siang dan malam supaya engkau beruntung, berarti kalau tidak direnungkan bisa amsyong, saudara. Berapa banyak orang mengalami itu, saudara? Meditate on day and night. Kita renungkan siang dan malam, saudara. Kita merenungkan itu siang dan malam. Kenapa? Karena tantangannya bukan cuma siang dan malam. Dari bangun pagi, sudah ada tantangan, saudara. Belum nyampe siang udah ada tantangan. Sore ada tantangan. Malam ada tantangan. Sampai mau tidur pun ada tantangan, amin? Pasti ada. Ada seorang bapak, saudara, pada saat mereka sudah mau tidur, sama istri, bapak ini katakan, "Ma, tolonglah, jangan bawa masalah ke tempat tidur." Istrinya bilang, "Terus papa mau tidur di mana?" Di sini nggak ada, amin, saudara. Tapi Bung Andres sekarang tidur di koridor, katanya, saudara. Saudara, kita renungkan firman karena tantangannya banyak, saudara. Lanjut, saudara, apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata beruntung itu bermakna apa, saudara?
berlaba atau mendapat laba, serta sebagai kata sifat yang berarti bernasib baik, mujur dan bahagia. Amin. Jadi kita nggak main-main. Kalau engkau ingin bernasib baik, engkau mau mujur, engkau mau bahagia, firman Tuhan kepada Yosua katakan, renungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Amin. Itu bicara tentang beruntung. Tapi kalau bicara tentang hasil, bicara tentang berhasil, supaya engkau berhasil dan beruntung, Kamus Besar Indonesia berkata apa-apa berhasil mendatangkan hasil atau beroleh mendapat hasil, berbuah, tercapai maksudnya. Jadi ketika suatu usaha atau tujuan berhasil, artinya ada hasil yang diinginkan dan tujuan tersebut tercapai sesuai harapan. Amin. Jadi kalau kita masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kalau engkau ingin apa yang kau inginkan, artinya ada hasil yang diinginkan dan tujuan tersebut tercapai sesuai harapan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudara. Ini luar biasa. Saudara, rahasia kehidupan semua ada dalam Alkitab. Rahasia perjalanan hidup kita semua ada dalam Alkitab. Semua ada dalam firman. Engkau punya Alkitab di handphonemu, semua ada di sana. Engkau tinggal baca, engkau tinggal renungkan. Kita ada renungan harian tertulis, kita ada podcast setiap hari. Ada manual booknya, saudara. Ada metodenya, ada caranya. Tadi kesaksian Ibu Gembala dari Palembang katakan, jemaat tantangan punya sifat masing-masing. Saya mau katakan begini, saudara. Kalau di daerah yang saya tahu ya, pendeta itu, gembala itu dihormati, saudara. Kata pendeta, udah panik, saudara. Kalau di kota, nggak tahu, saudara. Gembala buka pintu, mereka kabur. Di sini nggak ada, saudara. Di komunikasi lain ada. Tetapi saya tidak menerapkan metode saya gembala, enggak, saudara. Saya menerapkan metode engkau dan saya sebagai sahabat seperjalanan kepada sorga. Amin. Sehingga kita punya hal yang harus kita bicarakan bersama. Kita bisa diskusi. Ya, Oktober nanti kita bicara tentang Natal, saudara. Kita bisa ngobrol, saudara, tentang bagaimana perjalanan hidup kita maupun perjalanan pelayanan Tuhan. Sekali Ibu Gembala dari Palembang pernah berkata, ini mau dilanjutkan apa enggak? Oh my God. Saudara, itu yang dihadapi banyak gembala, banyak hamba Tuhan. Tetapi kita hanya berpikir, Tuhan, kalau Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah memberikan beban itu, kita mau kerjakan dengan syukur dan sukacita. Amin. Tarik, membangun karaktermu. Amin. Membangun imanmu, membangun pendirianmu, tetap teguh di dalam Yesus. Sekalipun saya katakan tadi banyak orang lebih bangga. Gue lagi ibadah di gereja ini nih, bro. Gue lagi melayani di gereja ini nih, bro. Saudara melayani di gereja besar, ibadah di gereja besar. Apakah upahnya lebih besar ketika engkau ada di gereja kecil? Nasihat mama saya, papa saya ketika saya merantau, dia katakan, cari tempat ibadah yang kecil di mana engkau bisa melayani. Amin. Di mana engkau bisa bertumbuh. Dan saya ada di gereja yang kecil, saya ada di cabang, bisa dihitung pemudanya 3-4 orang cuma, saudara. Dan saya bertumbuh di sana. Saya bertumbuh di sana. Dan saya mendapatkan apa yang Tuhan mau saya dapatkan, saudara. Lanjut, saudara. Yosua 8 ayat 30-35. Di rumahmu belajar memperkatakan firman. Amin. Suami belajar memperkatakan firman kepada istri. Orang tua belajar memperkatakan firman kepada anak-anak. Kau gak perlu malu
memperkatakan firman di seisi rumah. Karena itu yang Tuhan mau. Yosua 8:30-35. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel, seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam-imam suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang berkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya. Jadi ketika engkau memperkatakan firman, sampaikan sebab akibatnya. Sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Perkatakan, satu pun tidak ada terlewatkan. Sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada istri rumahmu, muridkan mereka yang kau kasihi, bahwa kalau engkau tidak begini, akibatnya begini. Kalau engkau tidak begini, akibatnya begini. Tapi kalau engkau begini, berkatnya seperti ini. Amin. Itu yang Tuhan mau. Makanya pekerjaan yang di Bogor, saya katakan bahwa ini seisi rumahmu biar menjadi berkat dulu. Amin. Dididik dulu, sehingga memiliki daya tarik kepada orang lain. Mulai bicara kepada tetangga, tetapi dari cara hidup yang benar. Gak harus kita nyari ke ujung dunia jiwa, saudara. Kalau memang Tuhan mau selamatkan itu orang, Tuhan selamatkan itu orang. Banyak orang di kolong jembatan dibaptis 5 kali, saudara, dari 5 gereja yang berbeda. Tetap aja dia ada di situ. Banyak orang mengunjungi rumah-rumah orang yang tidak mampu, saudara. 100 gereja udah mengunjungi kasih sembako, tapi dia tetap miskin, dia tidak mau berubah, saudara. Berarti nggak semua orang yang memang Tuhan tetapkan benar-benar hidup dalam keselamatan Allah. Tetapi mereka yang dipercayakan kepada engkau dan saya, diawali dengan seisi rumahmu yang dipercayakan, engkau gembalakan, saudara. Sampaikan firman kepada seisi rumahmu. Amin. Makanya saya selalu katakan ketika kita berdoa, Jumat doa, saudara. Kayaknya gue nggak ada masalah deh minggu ini. Ya, nggak usah berdoa dah. Minggu depan aja kalau ada masalah. Dia nggak datang. Tiba-tiba masalah besar datang menimpa. Tuhan, tolong. Saudara berdoa bukan bicara untuk hari ini. Berdoa bicara untuk masa depan. Memagari engkau dan seisi rumahmu dari apa akan terjadi badai persoalan, serangan panah iblis yang mungkin terjadi di masa depan. Karena doa itu lintas waktu. Amin. Doa bukan lintas agama, saudara. Doa lintas waktu. Lintas waktu. Lintas tempat. Karena kita punya Allah, omnipresence. Kita punya Allah, omniscience. Tidak dibatasi oleh apapun. Doamu ketika naik kepada Tuhan, itu bisa mengcover bahkan sepanjang perjalanan hidupmu. Jadi itu seperti engkau berinvestasi. Tapi kadang orang menggantikan jam doa dengan hal lain. Sehingga tidak sedikit saudara mereka harus tertatih-tatih dan tertatih-tatih. Makanya firman itu bicara tentang masa depan. Perkataan firman bicara tentang nubuatan, saudara. Kita dibatasi waktu. Kita dibatasi detik, menit, jam, hari, dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak dibatasi waktu. Sehingga semua nubuatan itu terjadi di mata Tuhan, terjadi di hari yang sama. Amin. Kenapa ketika
Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kau makan buah itu, engkau akan mati. Ketika mereka makan buah itu, mereka mati? Tidak. Mereka masih hidup. Karena satu harinya Allah, itu 1000 tahun manusia. Jadi doamu saudara, di hari Jumat, Tuhan bisa masih berlaku, bahkan sampai 100 tahun ke depan, kalau engkau dan saya masih hidup. Doamu di hari Jumat, itu bisa mengcover 50 tahun ke depan. Artinya buat engkau dan anak-anakmu. Perkataan firman itu terjadi di hari yang sama. Perkataan nubuatan, mujizat itu, perkataan firman yang kau sampaikan kepada sisi rumahmu, itu bisa berlaku di hari yang sama, di mata Tuhan di hari yang sama. Bukan cuma JNE same day, saudara. Ada yang main same day di sini, saudara? Same day aja gitu. Berkat Tuhan juga lebih dari same day. Amin. Karena Tuhan satu harinya Allah. Tuhan selesaikan dalam satu hari. Tuhan ciptakan langit dan bumi 6.000 tahun. Dalam 6 hari. Tuhan selesaikan itu bahkan di hari ke-7. Dia beristirahat. Dia sedang melihat apa yang kau dan saya kerjakan. Dan dia jawab itu di hari yang sama. Di harinya Tuhan. Amin. Sekalipun di harinya kita jauh berbeda. Tapi itu harinya Tuhan. Itu hari yang sama. Yosua 1 ayat 23. Yosua 11 ayat 23. Tadi Yosua 1:8 merenungkan firman siang dan malam. Perkatakan Taurat itu supaya kau bertindak hati-hati dan supaya kau berhasil, kau beruntung. Saudara, kita sudah bicara tentang pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu berhasil, apa itu beruntung. Terbukti enggak? Yosua 11:23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Amin, saudara? Amin? Amin. Saudara mau rumah tanggamu aman berhenti dari perang, saudara? Atau masih, enggak loh om, itu kan bunga-bunga lah. Masih pengennya aku berantem om. Gitu. Masih ego, saudara. Ini tidak ada menuduh, saudara, tidak ada. Jadi kalau kita kembali kepada konteks kejadian, saudara. Kejadian. Hawa ketika berdebat dengan iblis, yang menang siapa? Yang menang siapa? Hah? Ketika Hawa berdebat dengan iblis tentang buah itu, yang menang siapa? Iblis. Berarti perempuan hanya kalah berdebat melawan iblis, saudara. Setuju nggak? Enggak ya? Bingung ya perempuan. Habis itu jambak nih, ada kepala kembala, waduh. Pernah nggak kalah berdebat gitu? Dia cuma kalah sama iblis, saudara. Di sini nggak ada, saudara. Amin. Di negara selain ada. Waduh, ribet gue marah yang sampai keren. Dikatakan apa? Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Ketika firman Tuhan diperkatakan, ketika firman Tuhan direnungkan siang dan malam, bukan hanya berhasil, bukan hanya beruntung, amanlah negeri itu dari perang. Amin, saudara. Amanlah keluarga itu, amanlah bangsa itu, amanlah rakyat itu. Memiliki ketenangan dan ketentraman. Kalau firman yang kita sampaikan, saudara, firman yang kita renungkan, saudara, keluargamu, rumah tanggamu, amanlah berhenti dari berperang. Amin, saudara. Dan itu terbukti. Yosua mengalami itu. Yosua mengalami itu. Dan Yosua beruntung selama dia
memimpin bangsa itu sampai mereka menyeberang Sungai Yordan, sampai mereka mengelilingi tembok Yeriko, tembok yang begitu tebal itu. Saudara, tembok yang sangat tebal itu di zaman Gideon. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan itu semua berhasil. Mereka bisa merebut kota itu, mereka bisa masuk ke dalam Kanaan itu yang berlimpah susu dan madunya, saudara. Mereka mengalami janji Tuhan. Mereka bisa mengalahkan orang-orang yang di luar kemampuan mereka. Karena bentuk firman. Mereka dengar-dengaran akan firman. Kita lanjut saudara dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka apa? Keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka, semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada apa? Coba? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin, saudara? Luar biasa. Jadi ketika kita merenungkan firman, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan janji apa? Semua yang baik yang Tuhan janjikan, itu semuanya tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ketika engkau rindu, semua yang Tuhan firmankan itu terpenuhi dalam hidupmu. Bicara semua dari segala yang baik. Catat. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada engkau dan saya. Dari segala yang baik. Tidak bicara yang jahat, saudara. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi engkau dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi engkau dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan penyakit bagi engkau dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan rumah tangga sursar bagi engkau dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan yang amburadul dan morat-marit. Tuhan tidak pernah merancangkan kelaparan bagi engkau dan saya. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin. Bermodalkan engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Bermodalkan engkau memperkatakan firman itu kepada seisi rumahmu siang dan malam. Bermodalkan engkau datang beribadah. Bermodalkan engkau datang berdoa. Sehingga Mazmur 23 katakan segala kebajikan mengikuti aku. Segala yang baik mengikuti aku. Segala yang baik datang dari Tuhan. Segala yang baik datang dari Tuhan dan semuanya terpenuhi. Saudara, ketika kita rindu, rencana kita terpenuhi oleh Tuhan. Amin. Kita mau anak-anak kita diberkati. Kita mau anak-anak kita berhasil. Kita mau rumah tangga kita aman, tentram, berhenti perang, saudara. Kita mau anak-anak kita juga nggak janggut-janggutan, jambak-jambakan, saudara. Kita nggak mau anak-anak kita gampar-gamparan, saudara. Berapa banyak, saudara, keluarga di luar sana? Anak kami ada 13. Oh iya, terus? Tetapi yang 10 berantem semua. Enak gak itu dengarnya, saudara? Semuanya terpenuhi. Amin. Apa yang Tuhan janjikan semuanya terpenuhi. Apa yang Tuhan rancangkan semuanya terpenuhi. Apa yang Tuhan sedang berikan kepada engkau dan saya dalam janjinya dalam satu hari
semua akan terpenuhi. Apa yang kau impikan dan rindukan semuanya terpenuhi. Karena apa? Karena Tuhan melihat sesudah dengan janji Tuhan, perkatakan firman itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati. Ada barometernya, saudara. Ada firman untuk kita bertindak hati-hati. Dan supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Perjalananmu berhasil dan beruntung. Perjalanan karir, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan hidupmu, engkau berhasil dan beruntung. Karena ada firman yang memagari dan menaungi engkau dan saya. Ayat terakhir kita perhatikan masih di Yosua. Pasal 24 ayat 14-15 yang sering kita dengar. Firman Tuhan katakan apa? Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, ini pilihan saudara. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekalipun saudara Tuhan sudah menolong, berkali-kali Tuhan sudah menolong, berkali-kali Tuhan memberkati, berkali-kali Tuhan membela kita. Tapi tetap firman Tuhan katakan, kalau kamu anggap, Tuhan gak pernah hitung-hitung apa yang Tuhan berikan kepada aku dan saya. Tuhan gak pernah hitung-hitung, Tuhan gak pernah pikirkan itu. Karena apa yang Tuhan kasih, itu semua berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah pikirkan itu, tidak pernah hitungkan. Tetapi sekalipun engkau sudah diberikan mana, sekalipun Tuhan sudah menyertai engkau siang dan malam, sekalipun Tuhan sudah menolong memberkati engkau, sekalipun semuanya Tuhan berikan kepadamu, tetapi kalau anggap sulit beribadah, pilih kepada siapa kau akan beribadah. Tapi Yesus akan kata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Musa menghantar mereka sampai kepada berkat. Musa menghantar mereka sampai kepada kecukupan mana dan burung puyuh. Musa menghantar mereka sampai kepada kecukupan air di padang gurun. Tetapi Yosua menghantar mereka sampai kepada negeri yang berlimpah susu dan manisnya. Taurat menghantar kita kepada pikiran, kepada peraturan dan peraturan. Tetapi Yesus sumber kasih karunia itu tidak pernah memaksa. Yesus sumber anugerah itu. Dia hanya berkata, pilih kepada siapa. Tidak ada pernah sebuah paksaan. Yesus katakan, pilih kepada siapa yang akan beribadah. Firman Tuhan kepada Yosua, pilih kepada siapa yang akan beribadah. Yosua sampaikan kepada seluruh negeri itu, pilih kepada siapa. Tetapi kalau engkau mau beruntung, engkau mau berhasil, engkau mau diselamatkan, engkau mau diberkati oleh Tuhan, engkau mau aman dan tentram, engkau mau dikenyangkan oleh Tuhan, Tuhan katakan, merenungkan firman itu siang dan malam. Perkatakan kepada seisi rumahmu dikala engkau duduk, berdiri, berjalan dalam beristirahat sekalipun, supaya engkau beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi. Secara perjalanan hidup, rumah tangga, karir, usaha apapun itu, Tuhan mau firman itu menjadi milik kebahagiaan kita. Kita berdiri saudara sambil kita naikkan pujian.